Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alna ikhwanal mutahabbina ad-da'ina al-'amilina fi da'watihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una bima 'allamtana, rabbi zidna ilma wa 'amalan ya'lam. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sampai maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik, hidayah, inayah sehingga mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan surat Yasin. Di waktu yang lalu kita membahas dari mulai ayat pertama sampai ayat yang kelima. Di kali ini kita mencoba untuk melanjutkan kembali dari mulai ayat yang ke-6, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an, dan setelah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Rasul di hadapan orang-orang Quraisy, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi tugas Rasulullah SAW itu, Bapak dan Ibu, adalah memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak pernah diberikan peringatan oleh orang tua mereka, fahum ghafilun, sehingga menyebabkan mereka itu lalai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jarak antara Nabi Ismail dengan Rasulullah itu diperkirakan 4000 tahun. Dengan jarak yang panjang ini, Allah tidak menurunkan Nabi dan Rasul. Karena Rasul tidak ada yang Allah turunkan, Allah tugaskan, maka ketika itu manusia dalam keadaan ghafil, lalai. Orang tua mereka sampai orang-orang itu hidup di masa Rasulullah ketika sebelum menjadi Rasul, Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak pernah diingatkan. Tidak pernah ada yang inzar, yang memberikan peringatan kepada mereka. Yang akhirnya, Bapak dan Ibu sekalian, kondisi Jazirah Arab ketika itu sungguh menggenaskan. Maka kenapa disebut dengan jahiliyah, Bapak dan Ibu? Karena memang betul-betul jahil. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mengapa Rasulullah SAW itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan, diciptakan, dilahirkan di Makkah itu? Karena memang kondisi Jazirah Arab itu sangat rusak, Bapak dan Ibu. Ada 3 hal yang diingatkan dari ayat ini, Bapak dan Ibu, tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW menjadi seorang rasul. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin ihya'uz zakriyat. Ihya'uz zakriyat. Apa artinya, Bapak dan Ibu? Ingin menghidupkan kembali tentang cerita yang telah lalu. Apa cerita yang telah lalu itu, Bapak dan Ibu? Bahwa sebelum Rasulullah itu diutus,
atau lahir Bapak dan Ibu, itu 4.000 tahun tidak ada yang mengingatkan. Kalau hanya 4 hari Bapak dan Ibu nggak masalah ya, artinya baru seminggu 2 minggu kita nggak ketemu Pak, nggak masalah ya, karena ustadznya sakit misalnya, nggak masalah Bapak dan. Tapi ini 4.000 tahun Pak, bukan waktu yang pendek ya. 4.000 tahun, jarak antara Nabi Musa dengan Isa itu 600 tahun. Maka di sini Allah ingin mengingatkan kepada kita semua Bapak dan Ibu, bahwa ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan, itu kondisi Jazirah Arab secara umum, bukan hanya Mekah secara khusus, itu menghadapi 3 krisis Bapak dan Ibu. Krisis yang pertama, krisis tentang agama dan kepercayaan. Karena selama 4.000 tahun itu Bapak dan Ibu, manusia itu lebih banyak mereka menyembah berhala ya, menyembah berhala Bapak dan Ibu. Berhala yang tidak berkaki, berhala yang tidak berbicara, berhala yang tidak pernah bisa mendengar Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka bikin. Makanya di dalam surat ke-14 ayat 36 Allah mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan semua manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang menjauh dariku, ya Allah ampuni mereka dan berikan rahmat kepada mereka. Ada satu sisi di sini Bapak dan Ibu, terlihatlah kezoliman itu bukan dicaci maki, tetapi malah didoakan supaya Allah mendatangkan hidayah, supaya Allah mendatangkan ampunan. Kalau kita terbalik Bapak dan Ibu, kalau terlihat sesuatu yang buruk, biasanya kita suka apa? Mendoakannya buruk. Rasulullah tidak Bapak dan Ibu. Ketika terjadi dan terlihat keburukan, kezoliman di mata beliau, itu beliau malah berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni orang yang berbuat zalim itu, dan supaya Allah memberikan rahmat kepada mereka. Karena kita tidak tahu Bapak dan Ibu bagaimana ujung akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah akhir kehidupan kita ini ada di masjid ini Bapak dan Ibu, apakah kita masih tetap di jalan yang lurus Bapak dan Ibu. Kita tidak tahu. Kita sedang berusaha Bapak dan Ibu agar akhir kehidupan kita itu baik di mata Allah, bukan di mata manusia Bapak dan Ibu sekalian. Karena ada orang yang hidup di mata manusia baik, tetapi akhir kehidupannya di mata Allah buruk Pak. Nah ini yang Allah ingin ingatkan kembali kepada kita dengan maulid Nabi itu sebenarnya. Iya'udz dzikrayat. Artinya apa? Menghidupkan kembali tentang cerita kenapa Rasulullah itu dilahirkan. Karena kondisi di Jazirah Arab secara umum itu mendapati krisis tentang agama dan kepercayaan kepada Tuhannya. Satu. Yang kedua, mengapa dihidupkan kembali tentang cerita dulu ketika kita bicara tentang maulid itu Bapak dan Ibu? Karena berbicara tentang krisis sosial. Karena sesama mereka, orang jahiliyah ini, orang Arab ini Bapak dan Ibu, itu mereka saling apa? Saling berperang Pak. Hanya gara-gara hal yang kecil saja mereka saling bunuh-membunuh Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada perhatian di antara mereka. Sesama suku Bapak dan Ibu, yang mereka di Mekah itu kan ada 18 suku besar Pak. Itu saling berperang di antara mereka untuk apa? Untuk keegoisan Bapak dan Ibu. Nah ini terjadi sebelum Rasulullah lahir Pak. Yang ketiga, krisis tentang kekuasaan. Kalau bahasa sekarang namanya krisis geopolitik Pak. Ingin menguasai Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang menguasai hanya segelintir orang Pak, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, yang punya harta Bapak dan Ibu, yang punya power. Yang tidak punya, semuanya tiarap Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hal kondisi seperti ini Bapak dan Ibu, kita juga bisa rasakan hari ini.
tentang krisis ini Bapak dan Ibu. Krisis tentang ketauladanan, krisis tentang pemimpin, krisis tentang sosial. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika terjadi krisis tentang apa? Tentang kekuasaan tadi, sehingga banyak rakyat-rakyat kecil ketika itu yang mencoba berusaha untuk membuat patung, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak punya pendapatan. Akhirnya rata-rata mereka ini membuat patung, dan patung itu mereka jual, setelah itu disembah, Pak. Tetapi sebagian daripada orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan di waktu itu, Bapak dan Ibu sekalian, mencoba untuk apa? Menghentikan. Rakyat marah, Pak. Kenapa? Karena banyak pengangguran. Jadi bahasa pengangguran itu bukan hanya hari ini saja, Pak Ibu. Ya. Maka kenapa Rasulullah itu tidak diturunkan di Indonesia, Pak? Tetapi kenapa diturunkan di Jazirah Arab? Kenapa? Karena lebih dahsyat, lebih buruk, lebih jahil dibandingkan di kita, Pak. Anak perempuan dibunuh hidup-hidup, Pak. Anak sendiri, Pak, perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Umar saja sempat masih merasakan bagaimana Umar bin Khattab itu membunuh anak perempuannya sendiri, Pak, di tengah padang pasir. Setelah dia masuk Islam, dia baru menyesal. Kenapa? Karena belum ada ilmunya. Nah, ini yang terjadi Bapak dan Ibu, sehingga kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengingatkan orang-orang Quraisy di Mekah itu secara khusus dan secara umum Jazirah Arab. Sebab Jazirah Arab itu Bapak dan Ibu secara umum itu dikuasai oleh dua adidaya, Persia dan Romawi. Persia itu di Syam. Syam itu ada Palestina, ada Suriah, ada Damaskus, ada Irak, Bapak dan Ibu sekalian. Sedangkan Romawi itu di Eropa. Nah, sedangkan orang-orang yang ada di Jazirah Arab ketika itu, termasuk orang-orang Quraisy, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah orang-orang yang apa? Dijual belikan, Pak. Maka kenapa terjadi perbudakan? Sehingga tidak ada ilmu, Bapak dan Ibu. Tidak ada ilmu yang mereka dapatkan. Yang ada kepuasan, Pak. Kepuasan nafsu untuk mendapatkan dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah tidak melihat lagi mana ayah, mana ibu, mana saudara, mana tetangga, mana teman, mana satu suku, Pak. Ketika itu tidak dilihat. Kenapa? Karena agama tidak ada. Yang ditauladani tidak ada. Aturan tidak ada, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu coba bayangkan ayat ke-6 ini, Pak Ibu. Betapa beratnya Rasulullah SAW untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Mekah itu, termasuk pamannya Abu Lahab, Pak, Abu Jahal, yang sudah 4000 tahun tidak ada yang mengingatkan. Coba Bapak dan Ibu, kalau kita tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menasihati, apa jadinya kita, Pak? Kali kita mudah sombong, Pak. Kita angkuh, kita remehkan anak-anak muda itu, Bapak dan Ibu. Dan itulah yang terjadi hari ini, Pak. Anak muda memberontak, Pak. Kenapa? Karena tidak diberikan hak. Sedangkan Rasulullah datang, Bapak dan Ibu, itu mencari anak muda. Generasi kedua setelah Abu Lahab, setelah Abu Jahal, itu diambil sama Rasulullah, Pak. Sehingga tidak ada regenerasi setelah Abu Jahal, setelah Abu Lahab, dan yang lainnya, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena generasi yang kedua di Mekah itu sudah dirangkul oleh Rasulullah SAW. Maka hati-hati, Bapak dan Ibu. Sebagai orang tua, jangan lupa untuk melangkul yang muda, Pak. Karena biasanya masjid itu lebih banyak isinya yang tua, Pak. Karena sudah bau tanah. Jadi kalau masjid itu sudah banyak yang tua, Pak, itu biasa saja. Subuh, sholat subuh, banyak yang tua. Dari saf pertama sampai ketiga, tua semua, Pak. Ada yang pakai kursi, ada yang pakai tongkat, Pak. Ada yang duduk aja, Pak, di bawah, nggak bisa bergerak. Tapi bisa berjalan sampai rumah, Pak. Tapi kalau anak muda isinya, Pak, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Kalau subuh seperti Jumat, itu tanda-tanda kiamat datang, Pak. Maka kita berdoa juga, ya Allah, kalau begitu subuhnya jangan ramai. Kenapa? Jangan sampai kiamat datang. Utang belum selesai masalahnya. Iya, Pak, itu tanda-tandanya kata Rasulullah. Kalau subuh itu jamaahnya sudah seperti sholat Jumat, itu tanda-tanda kiamat tidak lama lagi datang, Pak.
mulai kita lagi apa? Usil Pak, berdoa. Jangan dulu ya Allah. Kenapa? Karena belum berbini lagi ya Allah. Karena belum punya cucu ya Allah. Mulai lagi Pak Ibu kita pikirannya macam-macam. Nah jadi Bapak dan Ibu, saya setelah membaca beberapa kitab tafsir Pak tentang ayat ke-6 ini, kayak saya berat Pak mau menjelaskannya di sini. Kalau hanya menerjemahkan saja Bapak dan Ibu sangat mudah Pak. Tapi untuk menjelaskannya ini berat Pak. Kenapa? Karena ceritanya tuh kembali lagi ke masa dulu Pak, sesuai dengan ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Yang kedua, setelah Allah menjelaskan tentang ihya'ud dzikrayat, menghidupkan kembali cerita terdahulu agar kita mengingat Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua adalah rahmatan ilahiyah. Kenapa Rasulullah SAW itu diutus sebagai seorang Rasul? Dilahirkan di Makkah Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena supaya sebagai rahmat bagi semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di dalam surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat ke-107. Bahwa tugas Rasul itu bukan hanya untuk orang yang mengatakan muslim Pak, tetapi semua makhluk, mau yang Islam yang tidak Islam, itu rahmatan lil alamin. Nah semestinya kita juga sama Pak. Makanya kenapa kurban itu berbicara berbeda dengan zakat Pak. Kalau zakat itu 8 asnaf di dalam surat ke-9 ayat 60 itu semuanya muslim Pak, semuanya Islam. Tetapi kalau kurban, daging kurban boleh dibagikan kepada non muslim. Yang utama muslim dulu, kalau sudah selesai baru yang non muslim Pak, dalam satu wilayah. Kenapa? Karena dia berbicara tentang masalah rahmatan lil alamin. Jadi Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita agar kita tidak asobiyah Pak. Apa asobiyah itu? Kesukuan. Karena satu suku, dari suku ini kita duduknya sama-sama Pak dalam pengajian. Pokoknya suku yang lain silakan tenang. Tidak ada Pak. Atau gara-gara kita satu RT Pak. Dia bukan RT kita, RT 12, RT 32, RT 11. Mohon maaf, kenapa? Kami RT seberang. Gitu Pak. Atau ada pengajian khusus Pak, hanya khusus RT itu saja. Ya nggak apa-apa lah, tapi jangan dibukanya di umum Pak. Kenapa? Karena yang lain barangkali ada juga yang mau ikut Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini yang mau diperbaiki Bapak dan Ibu dengan kedatangan Rasulullah SAW itu. Kenapa? Karena dia rahmatan lil alamin. Ya. Jadi ada keseimbangan Bapak dan Ibu. Maka kenapa Allah mengatakan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu rahmat Allah untuk semua makhluk yang beriman atau tidak beriman, sedangkan Ar-Rahim khusus orang beriman tetapi di akhirat. Tidak sama Pak. Makanya kenapa ada orang yang kafir Pak kaya raya? Ada orang yang kafir Pak, yang dia kaya raya Pak, susah mau ditangkapnya Pak. Kenapa? Banyak duit. Yang model bapak lah, yang wajah-wajah ikhlas ini yang mudah untuk ditangkap, untuk dibohongi Pak. Kenapa? Karena mereka mudah juga untuk bertaubat, mudah juga untuk memaafkan Pak. Beda dengan yang kafir Bapak dan Ibu. Kan kita lihat orang-orang kafir itu Pak, hidupnya Pak bahagia, senang, bisa kemana-mana Pak. Bapak yang rajin sholat 5 waktu Pak, ya Allah, perjalanannya masjid, rumah, masjid, paling ke warung Pak. Bu, itu aja putarannya Pak, putar-putar di 16 Pak, tahulah kita Pak, 16 ya kan, ada semua Pak kita di sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW itu untuk mengingatkan? Karena apa yang beliau bawa ini Bapak dan Ibu itu akan diterima oleh semua manusia. Yang ketiga, Siratun Nabi. Allah ingin mengajarkan bahwa ada jalan yang kalau kita mengikuti jalan itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Apa? Ikuti Rasul, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat yang ketiga di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Katakan ya Muhammad, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku. Sudah pasti Allah akan mengampunimu dan Allah akan memberikan kepadamu rahmat. Ini yang Allah ingin katakan kepada kita, Bapak dan Ibu. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga apa yang terjadi Pak ketika tidak ada yang mengingatkan? Sehingga kenapa di ujung ayat ke-6 itu dalam surat Yasin Allah mengatakan fahum ghafilun. Mereka lalai, Pak. Nah, sehingga para mufassir mengatakan al-ghaflatu asyaddu ma yufsidul qulub. Kelalaian itu adalah faktor yang paling merusak hati, Pak. Jadi ketika kita lalai, Pak, yang sangat berpengaruh pada diri kita itu, yang akan rusak adalah hati kita. Kenapa? Karena hatinya bermasalah, Pak. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu Rasulullah mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza sulahal jasadu kullu wa idza fasadal fasal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka semua perbuatannya akan baik. Apabila segumpal darah ini tidak baik, maka semua perbuatannya tidak baik. Ala wa hiyal qalbu, dia adalah hati. Hati kita, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menyebabkan hati kita menjadi lalai tadi, Bapak dan Ibu? Dan apa pengaruh yang terjadi ketika hati kita lalai? Satu, qalbun mu'attalun an wazifatih. Hati yang lalai itu hati yang mogok dari fungsinya, Pak. Jadi ada orang yang, Bapak dan Ibu, hatinya itu mogok, Pak. Gimana sih kalau kita punya motor, punya mobil mogok, Pak Ibu? Didorong bisa, Pak, tapi yang dorong capek, Pak. Berat, Pak, dorongnya. Kenapa? Nah, itu mobil, Pak, kendaraan. Bagaimana kalau kita, Pak? Sampai apa? Sampai berbusa, Pak. Tidak juga dia ngikut, Pak Ibu. Kenapa? Karena sudah mu'attol. Jadi mu'attol itu artinya, Bapak dan Ibu, Pak, mogok dari fungsinya. Maka di dalam surat ke-91, surat Asy-Syams, di ayat yang ke-8 dan 10, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Kata Allah, aku ilhamkan manusia itu dengan dua sifat. Sifat yang pertama adalah syahwat, nafsu, Pak, ingin menguasai, ingin mendapatkan. Tidak boleh ada orang yang lebih baik, yang lebih kaya, yang lebih kuat, yang lebih terkenal kecuali hanya aku. Itu syahwat. Yang kedua, wataqwaha, orang yang taat, Pak. Dalam kondisi apapun yang terjadi pada dirinya, dia tetap taat kepada Allah. Tidak ada ngaruh, Pak. Tetap ke masjid berjamaah, tetap dia berpuasa Senin Kamis, tetap dia bersedekah, tetap dia membaca Quran, tetap dia berbuat baik, walaupun kebaikan itu tidak berbalas kebaikan pula. Kenapa? Takwa. Apa yang menjadi penyebab? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh berbahagialah bagi orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh rugi bagi orang yang mengotori hatinya. Pertanyaannya, ada tidak orang yang setelah sholat dengki, Pak? Ada tidak setelah orang itu sholat dia ngerampok, Pak? Dia korupsi, dia mencaci, dia menghina orang lain? Ada, Pak. Menandakan bahwasanya hatinya kotor. Itu, Bapak dan Ibu. Tetapi ada tidak orang yang dia setelah sholat dia tetap kembali kepada Allah? Maka ketika kita berbicara tentang takwa, Pak, kita peras takwa itu di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan satu jawaban dari perasan takwa itu di dalam Al-Quran. Di mana? Di surat ketiga ayat ke-134. 134. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapakah orang bertakwa itu? Orang yang dia berinfak di kala lapang ataupun sempit, di kala senang ataupun susah, di kala dia dicaci ataupun tidak dicaci, di kala dia dihargai ataupun tidak dihargai, tetap dia berinfak. Itu sifat orang bertakwa, Pak. Kalau kita sebaliknya, pasti perlu dipertanyakan.
Kalau ini sudah dilewati, maka kita akan melewati tahapan kedua. Apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Bagaimana kita akan bisa berinfak dengan ikhlas, Pak, kalau di hati kita masih ada amarah? Lalu dia bilang, aku ngasih dia itu karena kasihan. Kalau bukan karena kakaknya, kalau bukan karena orang tuanya, kalau bukan karena temannya, kalau bukan karena anaknya, aku tidak akan memberi kepada dia. Berarti masalah, Pak, kita di hati. Belum dikatakan bertakwa. Kalau dua hal ini sudah kita lewati dengan baik, Pak, memberi dalam keadaan tanpa ada beban. Yang kedua, tidak ada amarah walaupun kita disakiti dalam melakukan kebaikan itu, maka kita akan bisa menerima yang namanya tahapan ketiga, wal afina anin nas. Tetap dia akan bisa memaafkan orang lain dan tidak membekas di hati walaupun membekas di kepalanya. Karena nggak mungkin, Pak, kita dicaci maki oleh orang lalu kita menghilangkannya, menghapusnya di kepala, Pak, di memori. Nggak bakal bisa, Pak. Dia sudah masuk di memori. Kita ingat kapan waktunya, di mana, jam berapa, pakai baju apa, di posisi bagaimana. Kepala kita masih mengingat, Pak Ibu, tetapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Kenapa? Kalau sudah masuk ke dalam hati, maka kita akan mengatakan, saya maafkan, tapi masih ada tapinya, Pak Ibu. Berarti belum, Pak. Jadi kita bisa memaafkan dengan tulus, dengan ikhlas, Pak. Tidak ada beban di hati dan tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati, karena kita sudah melewati dua hal sebelumnya. Apa? Memberi dalam keadaan suka ataupun tidak, sulit ataupun senang. Yang kedua, tidak amarah, tidak emosi, Pak. Sudahlah. Kenapa? Karena kita sadar, Bapak dan Ibu, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Surat 28 ayat 68. Tuhanmu menciptakan masalah dan memilih siapa yang akan menjalani masalah itu. Maka lahumul khiyarah, kalau takdirnya sudah datang kepadamu, kepada kalian, kalian tidak akan mungkin bisa menolaknya. Qadarullah, Pak, terjadi. Lalu apa yang Allah minta ketika terjadi? Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ayo bertasbih. Lisanmu sibukkan dengan mengucapkan namaku. Lisan, Pak, sibuk. Jangan sibuk mencaci maki orang. Jangan sibuk menghina orang, Pak. Jangan sibuk untuk mencari kesalahan orang, kejelekan orang, aib orang. Karena kita sendiri juga banyak aibnya, Pak. Sudahlah. Jangan kita bertengkar sesama kita karena gara-gara aib, Pak. Kita banyak salahnya, Pak. Tidak perlu kita Pak Ibu, terhina dengan caci maki orang, karena sebelum kita dicaci kita sudah hina, Pak Bu. Tidak perlu takut dengan cacian. Yang kita takut itu kalau kita dipuji, Pak. Kita dibanggakan, Pak. Nah, takutnya kita jadi sombong, Pak. Maka banyak seperti kami ini, para ustadz, para kiai yang sombong, Pak. Kenapa? Karena sering dipuji-puji. Nauzubillah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, hati yang lalai itu adalah hati yang qalbun mu'attalun anil iltifat. Apa itu, Bapak dan Ibu? Hati yang mogok dalam mengambil pelajaran. Ada orang meninggal, Pak, dia bilang, ini kan alam. Ada banjir di Bali, Pak, kita bilang alam, Pak. Ya, ada satu kampung yang jumlahnya sampai ribuan, Pak, di Sudan, yang apa? Yang masuk ke dalam tanah, Pak, di tahun ini, Pak. Satu kampung di negeri Sudan, Pak, itu yang tanah di bawah naik ke atas, yang di atas ke dalam, Pak. Satu kampung yang jumlahnya itu besar, Pak, di Sudan. Sama seperti kejadian di dalam surat ke-28 ayat 78 sampai 82, Pak. Tentang apa? Tentang Korun. Korun yang tadinya dia menguasai kitab Taurat, Bapak dan Ibu sekalian, yang diajarkan oleh siapa? Oleh pamannya Nabi Musa. Setelah dia kuasai, Bapak dan Ibu, Allah kasih dia kaya raya, tapi dia lupa, Pak, siapa yang memberikan kekayaan kepadanya. Seakan-akan bahwa dia berhasil, dia sukses, itu karena dirinya, bukan karena Allah. Ingat, Bapak dan Ibu, semua kenikmatan yang ada pada diri kita itu bukan karena kita pintar, Pak, bukan karena kita kuat, bukan karena kita berkuasa, tapi semua karena Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
Surat 16 ayat 53. Apa saja kenikmatan yang ada pada dirimu, semua datang dari Allah. Termasuk kita sehat di hari ini, Pak. Kita bisa duduk bersama di tempat ini. Semua karena nikmat Allah, Pak. Jadi tidak ada pelajaran yang diambil, Pak. Tentang cerita dulu bagaimana Haman, Pak, disiksa sama Allah dengan apa? Dimasukkan apa? Nyamuk ke dalam telinga beliau, tidak bisa keluar. Akhirnya dia minta tolong kepada pembantunya untuk memukul supaya meringankan daya sakit yang ada di kepalanya. Tapi lama-lama si pembantu ini kecapean, akhirnya pukulannya keras sehingga menyebabkan kepalanya Haman ini pecah. Tuh, Pak. Mudah bagi Allah, Pak. Sangat mudah bagi Allah untuk merubah yang sudah ada, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, hati yang lalai. Yang ketiga, qalbun mu'attalun anit ta'thir. Apa kata mufasir berbicara tentang ayat ke-6 tadi, Bapak dan Ibu? Orang yang hatinya mogok dari mendapatkan hasil, Pak. Putus asa. Ya kan? Kita meminta kepada Allah, Pak, sudah 5 tahun, 10 tahun. Yang kita minta belum dikasih sama Allah. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima, Pak. Putus asa, kecil hati, Pak. Marah, akhirnya dia tinggalkan sholat, Pak. Dia tinggalkan Tuhannya. Apa yang terjadi? Kebingungan, Pak. Itu yang saya pernah dapat, pasien saya, Pak. Bingung dia. Serba salah, Pak. Kenapa? Karena apa yang Allah perintahkan kepadanya biasa dia lakukan, dia tinggalkan karena dia marah, Pak. Sebab apa yang dia minta belum dikabulkan sama Allah. Apakah dia tidak melihat di dalam surat yang kedua, di ayat ke-214 surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan memasuki surgaku padahal belum datang kepadanya ujian seperti ujian yang aku berikan kepada orang-orang sebelum kalian? Apa ujiannya, Pak? Al-ba'sa, ad-dharra, wa zulzilu. Ujian yang paling ringan, ujian tidak punya duit, tidak punya harta, Pak. Jangan kita bilang besar, Pak, gak punya duit itu. Allah bilang itu ujian kecil, gak punya harta, Pak, gak punya duit. Kita, Pak, ya Allah, sampai jual diri, jual anak, sampai narkoba, Pak. Kenapa? Alasan nggak punya duit. Masalahnya karena Anda tidak menerapkan surat ke-22 ayat 77. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wa'bud wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, aku meminta kepadamu, perbaiki ruku'mu, perbaiki sujudmu, perbaiki kamu menyembahku, dan berbuat baiklah kamu agar aku memberikan kebahagiaan kepadamu dunia dan akhirat. Itu janji Allah, Pak. Jadi yang diperbaiki itu, Bapak dan Ibu, bukan soal pekerjaannya, bukan soal mendapatkan uangnya. Perbaiki rukunya, perbaiki sujudnya, Pak. Apa yang kita baca di kala ruku, apa yang kita baca di kala sujud, kita paham tidak dengan apa yang kita baca? Terutama dikala kita menyembah Allah, apakah hati kita masih ada kepada selain Allah atau memang betul-betul karena Allah? Sebagaimana kita katakan Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Artinya kalau kita sudah mengawali sholat itu dengan kalimat takbir, maka semua masalah menjadi kecil, Pak. Semestinya, Pak. Tetapi ketika itu kita lakukan, semua masalah datang di waktu itu, Pak. Sejadah tetangga lah, jempol tetangga lah, omongan ustadz tadi yang tausiah lah. Ditambah lagi imam bacanya ayatnya panjang. Wah, sudah kacau, Pak. Datang ujiannya tiba-tiba, Pak. Itu bukan kebetulan, Pak. Sengaja Allah bikin. Kenapa? Karena Allah ingin melihat apakah yang kita lakukan itu hanya untuk berharap pahala atau untuk berharap ridho Allah, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tugas Rasulullah sangat berat, Pak, mengingatkan orang-orang yang tidak pernah diingatkan oleh orang tuanya, yang orang-orang tuanya, Pak, tidak juga pernah diingatkan, dan waktunya adalah 4.000 tahun. Ya Allah. Maka kita butuh ngaji, Pak.
Kita butuh guru-guru Pak, kita punya banyak guru Pak. Ayo kita ngaji Pak, lebih banyak lagi, lebih serius lagi. Kenapa? Supaya hati kita ini, Bapak dan Ibu, tidak mudah sakit hati, tidak mudah putus asa. Artinya, semisalnya ketika tadi dibaca di dalam sholat maghrib Pak, di surat kedua ayat ke-155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Aku uji kamu dengan sedikit. Tidak banyak Pak, sedikit. Dari mulai rasa takut. Takut kalau sudah pensiun tidak bisa ada tambahan. Takut kalau sudah pensiun tidak bisa jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan Pak, jalan-jalan aja Pak, kita muter-muter ke Mayang, dari Mayang balik lagi ke 16, dari 16 ke 11 Pak, ke Pagar Drum, jalan-jalan aja Pak Ibu. Lihat bagaimana Pak Ibu, orang-orang yang stres setelah pensiun. Banyak Pak. Mau saya tunjukkan Pak? Kalau mau jalan-jalan, banyak Pak. Ya, kalau pagi itu bengong aja di bawah apa? Akasia Pak, di dekat SMA 11. Itu Pak, Bu. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku memberikan ujian kepadamu sedikit, dari mulai rasa takut, lapar, kurang harta, jiwa bermasalah, yang kelima, bapak yang berbuat, orang lain yang menikmati hasilnya. Mau Pak? Pak, bapak yang berbuat kebaikan itu orang lain yang dapat namanya. Pak ketua yang apa? Yang ngerjain, tetapi yang lain yang dapat nilainya Pak. Mau Pak? Kita yang nanam pohon mangga Pak, lalu dia sudah berbuah, ranum Pak. Niat kita besok pagi, nah kita petik. Besok pagi udah gak ada Pak. Bagaimana perasaannya? Wa basyiris sabirin. Sabar. Sabar ya Pak, karena Isya sudah masuk, jadi tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan di minggu mendatang. Ini baru satu ayat ke-6 Pak, kita bongkar sedikit Bapak dan Ibu. Dan itu masih ada PR berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.